Jadi dosen pernah burnout gak sih? Selama ini yang sering diromantisasikan burnout kerjaan di agensi. Kerja jadi budak korporat dalam tanda kutip. Tapi gue jarang baca dosen burnout. Kalian burnout gak sih? Iya. Oke ngobers, welcome back bersama gue Brodon di podcast kesayanganku sendiri, podcast Ngops di Kebon. Ngops di Kebon. Wah, welcome. Terima kasih sudah mau hadir ya nih. Oh iya, terima kasih. Jadi malam ini di Bintaro kedatangan seorang yang sangat pintar. Enggak. Jangan itu orang bahaya. Pintar ya. Jadi narsum kita malam ini namanya adalah Arif. Bro Arif. Oh iya boleh. Bro Arif. Bro Doni. Kalau yang belum kenal udah kenal dong. Udah dong. Kan bersama Bro Don ini. Oh iya benar. Nah, jadi mungkin kamu bisa kenalan dulu kali ya. Oh boleh. Perkenalkan. Dekatan lagi, jangan lari-lari dong. Nama saya Arif, saya dosen di salah satu kampus swasta di Gading Serpong, BSD. Ya nggak sih? Ya. Betul. Curug Sangereng. nama daerahnya. Sangereng. Sebuah kampus, boleh kok sebut merek kampusnya. Oh boleh. Boleh banget. Siapa tahu mahasiswa kamu nanti nonton. Inisialnya UMN. Inisialnya UMN bener. UMN? Iya. Wih, kampusku loh itu. Sama. Satu water dong kita. Satu angkatan kita by the way. Jadi satu angkatan betul. Sih. Kenapa hidup kamu tuh nggak jauh-jauh dari UMN? Susah-susah nih lulus dari UMN hanya untuk balik ke UMN. Why? Ordal pak. Enggak. Oh gitu ya? Gimana? Perjalanannya gimana sih? Tapi sebenarnya pas awal lulus, saya tuh sempat mengira gue ya. Terserah, senyamannya aja. Ambo juga boleh atau beta. Oh good. lulus dari UMN itu sempat kerja dulu di studio animasi. Selama 1,5 tahun, terus kerja di korporat sebagai graphic designer, terus dipaksa sama orang tua buat S2, kamu harus S2. Oh ya udah deh, habis S2 kerja lanjut di sana. Oh sempat kerja, habis S2 sempat kerja dulu sebelum jadi dosen. Menjadi dosen. Jadi lulus S2 kerja dulu 2 tahun, habis itu baru dikontak sama salah satu alumni di sana kayak kita butuh dosen animasi. Betul, dosen animasi selangka itu. Dan ngeliat saya S2 terus animasi juga backgroundnya, jadi kayak please kayak harus. Karena memang selangka itu loh. Nih ya Ngops ya. Jadi kalau belum tahu kita berdua tuh satu jurusan Oh animasi. iya betul. DKV penjurusannya animasi dulu ya. Iya sekarang udah beda sih. Oh sekarang udah beda. Jadi sekarang gua tuh lulus ya SSN Sarjana Seni, Bachelor of Art. Oh masih sama sih kalau sama. Cuma beda. Fakultasnya sekarang FSD dipecah lagi, prodi DKV, prodi film, sama arsitektur. Prodi film ada peminatannya lagi, penjurusannya film dan animasi. Oh. Jadi animasi itu masih peminatan hitungannya. Tapi banyak nggak sih yang minat animasi masa kini? Surprisingly banyak loh. Surprisingly banyak. Oh oke. Walaupun sekarang trennya lagi agak turun ya, cuman banyak banget. Tetap banyak ya? Kayak kemarin itu ada pas pertama kali masuk itu ada 9 kelas deh, 9 kelas film. Dan itu total itu satu kelas bisa 40-35 anak. What? Ramai banget. Tunggu. Berarti jadi dosen dari tahun berapa emang? Dari tahun 2022. 2022. Oh, oke. Saya kelar S2 kan kerja di sono, pulang terus langsung nikah. Karena sudah ditungguin kapan mau nikah, kira nikah dan ada deadline-nya. Ada deadline-nya. Kalau enggak aku mau taruh sama orang lain gitu ya. Tapi kan tadi bilang dipaksa S2. Iya. Oleh keluarga berarti. Mungkin dipaksa agak kasar ya, didorong kali. Sama aja dipaksa sih, iya dipaksa. Di S2 tuh kamu apa? Animasi juga? Oh enggak. Oh enggak. S2-nya justru film. S2 jadi film. Jadi dulu kan kita jurusan animasi. Nah. Itu kuliah S2-nya film. Jadi dosennya animasi. Walaupun kebanyakan karirku graphic design. Jadi sempat kerja di corporate graphic design, terus pas lulus S2 kerjanya di graphic designer buat film tapi. Oke. Jadi yang bikin fake props, bikin misalnya tiket pesawat palsu, bikin label wine dan label beer. Itu saya bikin tapi buat film ya. Tapi S2-nya dulu production design malah, art directing. Jadi nggak nyambung gitu. Yeah. Berarti skill yang dipakai untuk sekarang ngajarin itu
skill basian dari kuliah dong sebenarnya. Karena nggak mempelajari secara spesifik. Tapi ada mata kuliah di animasi namanya visual development, itu ngaruh banget sih dari ilmu S2 ku. Jadi ngonsepin film, ngonsepin artnya, looksnya gimana, itu ilmu S2 kepake sih. Namanya Pak Matius Prayogo yang menarik saya keluar dari negara itu ya, S2. Terus dia kayak udah ngeliatin, si Arif S2 nih, dan animasi juga di backgroundnya, jadi kayak langsung ditarik gitu. Karena emang gitu, langka dosen animasi ternyata. Tadi kan kita sudah ngomongin tentang background gimana Bro Arif nih bisa menjadi seorang dosen gitu. Tapi jadi dosen di masa kini happy gak sih? Sebenarnya lingkungan kerjanya, mahasiswanya. Lingkungan kerjanya kalau ngomongin coworkers, surprisingly lumayan damai, maksudnya asik-asik ya. Saya kan dulu kan pas awal kuliah kan ngeliat dosen kayak agak serem gitu ya, apalagi milenial saya dosennya galak-galak dulu. Tapi sekarang ternyata dosen tuh senormal itu gitu pas di kampus. Ternyata dosen juga human being. Dan banyak proses di kantornya tuh yang cukup oke sih. Maksudnya ngajar tuh seru ternyata. Menakutkan di awal karena kan belum pernah ngajar sama sekali nih. Saya orang industri, terus pas ngajar nggak dikasih pelatihan kayak udah lo langsung dilepas langsung gitu ya. Oh, kirain bakal ada semacam di apa namanya? Dilatih dulu, nggak ada. Oh, nggak ada langsung. Dilempar saja. Berarti sekarang mata kuliahnya apa yang diajarin? Semester ini cuma satu mata kuliah tapi ngajar 3 kelas, post pro in post production technique in animation. Berapa mahasiswa berapa nih? Sekitar 35-an satu kelas dikali 3. Jadi itu pure anak yang udah masuk animasi. Jadi post pro untuk film beda lagi dosennya. Jadi khusus animasi toh. Gitu. Tapi kalau dari 2022 udah sempat ada mahasiswa yang udah lulus gitu nggak sih? Yang sempat diajarin terus mereka dulu apa? Dulu pas pertama kali masuk dapat mahasiswa bimbingan TA. Jadi saya nggak ngajar dia, saya nggak ngajar dia, tapi bimbing TA langsung. Itu juga lumayan. Saya jarang nulis, lalu Fatah. Anda mendapatkan seorang novice. Jadi ternyata apa? Eksperimental ya, perdana ya. Terus saya banyak konsultasi ke dosen-dosen senior sih. Ini baiknya gimana sih kalau misalnya anaknya ngebahas karakter desain itu gimana? Meskipun kayaknya dosennya juga udah dosen senior saya pas nge-assign tugas itu juga ngasih anak yang misalnya program TA-nya itu nggak terlalu ribet, yang track 2 misalnya, jadi nggak sedalam itu, jadi masih aman buat buat testing gitu. Oke. Tapi mahasiswa zaman sekarang ya, ini nggak tahu ya, kalau angkatan 2010 waktu gitu ya, banyak mahasiswa angkatanku yang animasi itu secara skill paling cuma sepertiga kelas yang sangat passionate, yang sangat jago. Sisanya tuh kayak skillnya buluk banget, termasuk gue. Dan saya. Gue ya, kan ada mata kuliah motion graphic, D pak. Motion graphicnya D, tidak aku ulang, tidak mau. Jadi di ijazah motion graphic D. Visual computer graphic introduction atau apa gitu kan, itu D juga. Jadi gue bisa bilang kayak angkatan gue tuh ya rata-rata aja ya, gak ada yang sangat jago gitu, paling yang pentolannya satu. Tapi kalau anak sekarang tuh mereka masuk animasi karena emang aku ingin menjadi animator, atau kalau zaman dulu kan stereotipnya kayak gue nggak bisa matematika nih, animasi ya. Gue nggak bisa bilang stigma gue nggak bisa matematika das gue masuk seni gitu, kayaknya masih ada sedikit ya. Tapi kalau kita ngomongin skill anak zaman sekarang, tuh jauh ya? Jauh lebih gila anak-anak zaman sekarang. Karena mereka udah terpapar sama ada Udemy, ada free tutorial di YouTube. Iya benar-benar. Udah maju banget kan. Zaman kita kan nggak ada kan? Nggak ada. Kalau gua nggak salah inget ya, kan kalau zaman sekarang mau cari tutorial tinggal lihat di YouTube ya. Kalau dulu tuh sampai harus beli satu buku dapat bonus CD gitu. Susah itu zaman dulu kalau untuk mengejar skill di animasi. Tapi zaman sekarang udah jago banget ya. Jago banget. Dan kita tuh kan zaman dulu kan komputer masih kentang ya. Parah. Ya, gue bikin video 576 aja, 720 576 itu tuh kipas laptop gue sampai sama deh. Sekarang tuh udah 1080, udah 4K malah yang berani bikin karyanya. Keren sih. Dan sumpah gue akuin anak zaman sekarang jauh lebih skillful, jauh lebih ambisius ya, karena resource-nya lebih terbuka sekarang. Lebih berbeda ya. Iya. Zaman gue kerja, jangan kan pas kuliah, pas kerja aja gue nyari tutorial
cara bengkokin besi di apa? 3DX Max. 3ds Max. Kalau nabrak, mobil nabrak, bengkoknya gimana? Itu bahasa Rusia, Pak. Meskipun dia bikin subtitle tapi itu bahasa Rusia. Jadi gue mesti nonton itu. Dia bikin 2 part 1 jam 1 jam. Oke. What? Wah, gila. Zaman sekarang pakai plugin aja gak sih? Kayaknya iya deh. Zaman dulu emang nyari sesuai sih. Tutorial tuh yang bikin kalau nggak orang Rusia, orang India. Iya, betul. Orang India tuh gue liat cara cuma sekedar cara tracking tuh gue dulu bodoh banget nggak tracking After Effects harus ada tutorial. Ya bisa dibayangin lah seberapa cupunya orang zaman tapi sekarang udah sangat jago ya. Udah sih jauh lebih jago. Gue even kalaupun mereka misalnya nggak jago gua sekarang, tapi kalau misalnya gue berkaca dari skill gue zaman dulu di level mereka jauh lebih jago. Gue percaya sih anak zaman sekarang tuh apa ya, dari kecil terpapar yang digital pasti mau nggak mau pasti lebih jago sih orang anak-anak itu. Baik, gue tahun pertama ngajar, semester pertama ngajar, tiba-tiba anak gue tuh bikin karya, terus tahun depannya masuk FFI. FFI as in Festival Film Indonesia. Wow. Dan itu ternyata jadi UMN tuh jadi langganan buat masukin ke FFI. Keren. Anda diajar sama saya. Karya saya apa? Jauh banget zaman dulu tuh. Gila. Angkatan kita ya, at least ya tidak ada seperti itu. Tidak ada seperti itu. Bisa kuliah terus masuk organisasi udah kayak wah luar biasa. FFI. Karena kamu apa selama kuliah? Apa ya? Kalau gue pulang terus ke Lawson karena sebelah kos. Pulang ke Lawson. Gila enak banget. Ternyata kehidupan kuliah asik gitu ya. Kalau mereka enggak ambisius banget ya. Jago deh. Tapi begitu pertama kali nyemplung gak dapat induction cara mengajar itu maksudnya kan berarti gap usia gak sejauh itu ya? Lu dipanggilnya Pak apa Mas atau Kak? Ini tergantung angkatan. Jadi angkatan pertama gue itu manggil gue Pak. Terus pas angkatan berikutnya, ini otomatis mereka ya. Seharusnya kan manggilnya Pak ya di kampus formalnya, tapi ada manggil gue Kak dan Mas. Itu beda kelas gitu, beda angkatan. Kayak Mas Arif gitu ya? Mas Arif, Kak Arif, ada Pak Arif. Jadi kayak sebenarnya sih legalnya harusnya Pak, cuman gue agak pantas koreksi ya. Kayak, ya udah deh gitu ya. Jangan manggil saya Kak. Kayak kesannya kayak enggak, dia udah gak apa-apa. Dulu ada pernah gue satu kelas masih ada sih. Gue sebut merek lagi. Nanti di pip ya. Beliau masih ada iya, masih ada ya. Waktu itu dia orangnya cukup gila hormat. Pernah dipanggil Mas tuh yang manggil Mas tuh kayak diomelin gitu. Waktu itu nanti namanya disensor. orangnya masih kayak gitu kan? Kayaknya iya. Halo Pak. Pak bercanda Pak, buset deh. Bercanda Pak. Terus kalau mahasiswa zaman sekarang cepet bosan gak sih? Mereka sering buka HP gitu gak? Attention span-nya kan denger Gen Z itu buruk banget. Mereka fokus-fokus saja. Ini saya tidak mau menjadi orang yang rasis secara peminatan ya. Rata-rata anak animasi dibandingkan peminatan film, anak animasi tuh lumayan ngulik. Jadi mereka lumayan fokus. Ada sih 1-2 anak yang misalnya tidur atau main HP gitu, tapi mostly sih dengerin sih. Gue kaget juga sih sebenarnya. Kayak di kelas gue tuh, kelas post pro paling cuma kayak 20% atau 19% lah yang ngangong-ngangong gitu. Itu kayak benar fokus dan nanya gitu. Pak ini gimana? Gitu. Jadi saya salut sama anak UMN angkatan 2020-an ya. Iya 2020-an. Kita lulus tahun berapa ya? Kita 2003. Gue 2014 pindah jurusan. Oh iya benar. Ngomongin mahasiswa nih. Ada enggak cerita absurd gitu? Pengalaman dengan mahasiswa kamu? Yang memorable aja gitu. Saya pilih dulu ya. Banyak. Maaf mic-nya jangan lari-lari. Oh ya maaf. Ada banyak. Ada satu anak, kalau secara umum ya, secara umum tuh ada anak di kelas directing, kan kita ngasih tugas studi animasi. Dan itu kadang-kadang tugasnya saya tampilin di kelas. Diputar di layar gitu. Dan anak saya tuh banyak yang absurd. Kayak misalnya tugasnya kan cuma disuruh bikin tangan gerak sambil mecut. Jadi ada gerakan talinya, cambuknya. Apa itu 2D animation? 2D hand drawn, frame by frame. Wah, fucking cool. Okay. Tapi karena mereka terlampau skillful dan terlampau eksperimental dan absurd,
ada yang bikin cambuk terus lagi nyambuk sapi tapi sapinya pantatnya bohai gitu. Apaan sih? Terus saya tampilin aja. Kan saya nggak sempat ngecek di rumah, jadi saya udah tampilin apa adanya di kelas gitu. Kita cek ya, random ya. Oh, oke. Terima kasih Gisela. Pantat sapi. Wah ini camuk. Itu Ini 2 kata lucu tuh. Pantat sapi. itu skenarionya kalau saya nggak sempat ngecek di rumah. Pas awal-awal ngajar tuh saya masih rajin banget kan. Kerjaan masih belum banyak jadi ngecek di rumah tuh malam-malam. Tugasnya bikin hand round kepala orang muter. Dia ngebalikin badan. 360 gitu. Enggak sih, kayak dipanggil setengok gitu. Oh gitu. Jadi perubahan kepala, perubahan angle wajah dan body gitu. Dia bikin kepalanya muter terus muncul taring dan darah gitu. Patricia Jocelyn. Saya masih dendam sama Anda. Ya. Saya masih ingat nama Anda. Terus gue ngeceknya tengah malam jam 10. Karena kan aduh tanggung nih besok kelas, mending dilihat-lihat dulu, nilai dulu lah. Malam. Patricia. Ada jump scare-nya. Tapi gue kebayang sih berarti secara skill jauh banget ya anak-anak masa kini dengan angkatan kita ya. Gue sih nggak kebayang buat saya explore itu zaman dulu, karena selain komputer kentang juga dulu anak dulu males-males gitu. Iya kayak sekarang tuh pada karena ada ini juga sih, ada poin SKM susu kental. Susu kental manis. Jadi kalau misalnya selain harus penuhin SKS harus nyari poin, namanya poin SKM. Jadi mesti ikut seminar dan kawan-kawan buat dapat poin ini. Itu yang bikin anaknya jadi lumayan rajin ikut organisasi, ikut seminar. Jadi itu membantu kelulusan gitu ya, poin-poin itu ya? Bukan membantu lagi, diharuskan. Kalau nggak itu nggak bisa lulus, nggak bisa yudisium. Gitu. Oke. Tapi kalau boleh dibandingin sama angkatan dulu ya, kan selain mereka lebih ngulik, lebih jago, ada lagi nggak perbedaan yang mendasar gitu angkatan kita dan angkatan sekian tahun kemudian itu? Lebih kritis, parah. Jadi mereka tuh bisa mempertanyakan nilai ke dosen secara gamblang, bisa mempertanyakan. Wah, serius? Bisa. Gue nggak kebayang nih, soalnya kan zaman dulu gue tuh nerimoing pandum gitu. Iya. Nilaiku C, ya sudah. Gue zaman dulu nggak pernah protes nilai. Sekalian protes tuh ke dosen yang benar-benar baik. Pak Naldo. Tahu kan Pak Naldo? Tahu dong, baik banget. Iya kayak Pak, itu pun di chat. Sorry Pak, maaf mengganggu waktunya. Tapi kalau alasan kayak Pak boleh lihat nilainya nggak kemarin? Pak boleh lihat ini nggak sih alasan kenapa saya bisa dapat nilai segini? Oh iya. Bisa diimprove nggak? Kira-kira apa improve? Bisa sekritis itu mereka. Wow, nice. Bahkan kalau misalnya nanya metode di kelas post-pro ya, Pak kenapa nggak pakai metode ini? Mereka berani ngomong gitu loh. Gue kayak zaman saya. Kalau ada yang kayak gini, habis kamu. Cuman saya tuh nyolek orang sebelah kayak boleh lihat nggak? Saya ketinggalan. Sekarang enggak sih. Mereka kritis banget. Tapi kalau ngechatnya kan kadang-kadang suka lewat di X atau di IG tuh yang kayak ngechatnya padahal udah sopan, terus respon dosennya tuh yang kayak yang sopan ya kalau ngetik. Kalau mereka, saya sebenarnya realitanya tuh mereka ngechat dosen tuh kasual atau gimana sih anak-anak sekarang? Sebenarnya karena mereka sudah diinfokan di awal, jadi pas orientasi, mereka disosialisasikan juga sih cara ngechat dosen, jam kerja dosen, jadi mereka tahu. Nice. Kalau mau ngajak ngomong dosen tuh gimana caranya. Walaupun beberapa masih ada yang casual ya. Itu pun tapi kalau dari saya, kalau casualnya kalau misalnya udah kenal banget, udah diajar selama setengah semester, tahu anaknya juga, tahu skillnya gimana, jadi kayak nanyanya udah walls aja gitu. Karena kan kalau misalnya terlalu formal juga malas juga ya. Saya baca juga saya scroll doang kok gitu. Tapi kalau misalnya nggak terlalu jauh juga kan usia kita jauh sih. Jauh banget. Tapi jadi terpikir ya, pernah nggak kamu dalam tanda kutip ya memblacklist mahasiswa karena dia kebangetan banget? Memblacklist per se kayaknya enggak, cuman ada beberapa yang saya jujur banget ya, saya sebel gitu, agak kesel kayak ya udahlah diemin aja nanti nilainya. Tapi saya bukan kepleset D gitu. Iya. Tapi bukannya nggak fair ya, tapi emang secara objektif dia jarang ngumpulin tugas. Ngilang. Okay. Terus sekali yang masuk kelas tuh beneran duduk belakang, terus duduknya miring, nggak ngadep papan tulis, ngadepnya ke jendela, pasang kacamata itu nyender. Seriusan? Gue kayak gue tandain namanya. Ternyata anaknya nggak ngumpulin juga sih. Tapi kalau anaknya misalnya ngumpulin tugas terus meskipun kayak gitu, gue tetap objektif ya. Mau nggak mau harus gue kasih nilai yang proper juga gitu. Kan tadi dibilang dia mengulik, udah ya jago. Mereka kalau secara teamwork bagus nggak? Apakah individualis? Karena Gen Z nggak juga. Gue akuin banyak anak animasi khususnya yang introvert, tapi mereka
karena di kampus kita juga udah ditanamkan dari awal semester itu banyak proyek berkelompok. Bahkan di semester 3 dan 4 tuh mereka bikin film animasi satu karya mereka itu dikerjakan selama 2 semester dan mereka menggunakan PH atau kelompok yang sama. Jadi di awal tuh udah dididik buat berkelompok dan bikin PH gitu. Oh nice. Jadi progresif tugasnya sampai semester 4 tuh bakal jadi satu film utuh gitu. Cuman gue akuin karena mereka berkelompok dan sudah terbiasa berkelompok, mereka jadi agak sensitif terhadap karya mereka. Menurut gue sih bagus ya. Cuman jadi banyak drama. Ya, misalnya gue sering banget ngelihat anak-anak itu yang sekelompok temenan, terus berkelompok bikin PH. Temenan baik. Cuma ada satu yang ternyata etos kerjanya nggak oke. Terus diprotes, terus akhirnya bete-betean, terus akhirnya curhat ke dosen, terus akhirnya pecah dan nggak temenan lagi. Itu ada loh. Dan mereka, maksud gue mereka pecah kongsi jalur tugas kuliah ya. Iya. Dan itu mereka semikirin itu terkait tugas berkelompok mereka. Kayak zaman kita kayak, aduh si Pradana Nayopaya udah jarang kerja, tapi saya tetap suka sama Anda dan tetap saya ajak nongkrong karena bodo amat. Kalau zaman sekarang kayak susah sih. Anak tuh kayak benar-benar goal oriented banget mereka. Goal oriented banget. Kok kita kan kayak saya ingat banget nih tugas komik. Ada satu kelompok bertiga, berempat ya, saya lupa deh. Satu orang bilang, emang dia anaknya gak bisa gambar sih, kacau banget gambarnya. Selain di kelompok komik bikin satu komik utuh gitu. Terus dia bilang, guys maafin gue gak bisa gambar, tapi gue akan menanggung semua biaya finansial buat komik ini. Kayak oke. Dan kita terima gitu kayak oke, nanti gue nyetirin ke tempat print. Oke. Dan gitu gak ada masalah. Anak zaman sekarang bakal gak bisa gitu dong. Lo sesuai job desk harus fair gitu ya. Fair. Oh sekarang gitu ya anak sekarang mainnya ya. Kita kan bodo amat ya. Iya zaman dulu gue kayak lu gak kerja, oke aku juga santai akhir gitu-gitu ya. Bodoh-bodohan ya. Bodoh-bodohan. Tapi ya gila sih, saya salut banget sama mereka. Mantap. Anak animasi nih ya, banyak wibu gak sih? Tahu, karena kan gue tuh mikirnya anak animasi makin kesini pasti mereka karena suka nonton anime pasti dong, atau suka baca manga terus kayak pengen masuk animasi. Iya dong, berarti banyak wibu kan harusnya. Dosennya juga. Gak cuma aja. Gue akuin ada beberapa sih yang doyan perwibuan gitu. Okay. Dan terlihat jujur pakai pakai baju kaos anime, terus jaket-jaket anime gitu. Dan ada beberapa anak, nggak berapa sih, kayaknya 1-2 anak gitu yang gue tanya kenapa masuk anime, karena doyan nonton anime justru. Jadi emang tergerak karena anime. Walaupun gue agak concern apakah goals mereka buat masuk animasi itu beneran sejalan nggak dengan ekspektasi mereka pas suka anime. Oh gue doyan anime, masuk animasi, ternyata kayak animasi gini loh. Nggak kok di luar ekspektasi juga gitu ya. Tugas kelompok, terus frame by frame, terus nge-clean up itu kan tugasnya. Saya nggak tahu deh mereka udah punya ekspektasi itu nggak sebelum masuk. Apa cuma karena doyan anime doang gitu. Oke. Itu kan tadi tentang anak kuliah dan cerita-cerita absurd mereka dan pengalaman kamu sebagai dosen so far nih. Namun boleh serius nggak? Boleh. Apa tantangan terbesar untuk mencapai Indonesia Emas 2045? Wah anjir, tantangan terbesar mencapai Indonesia Emas. Apakah infrastruktur? Apakah industrinya yang belum jadi? Aduh, ini saya ngomongnya berkaca dari POV saya sebagai dosen ya. Salah satu tantangan terbesar itu adalah biaya kuliah. Ya kan? Lo pernah gak sih baca berita yang nunggak UKT atau mereka akhirnya kerja 2 shift buat bayar UKT, itu pun di kampus negeri yang notabene, mohon maaf nih ya, lebih murah, affordable ya? Iya affordable dibandingkan swasta. Tapi masih ada orang kayak gitu karena ekonomi kita juga nggak lagi baik-baik aja kan. Ya. Dan ini pernah di koran Kompas yang pernah lihat juga di halaman depan ya, paling depan itu grafik grafik harga biaya pendidikan dengan biaya hidup tuh sangat jauh. Jadi pendidikan tuh makin curam naiknya, sedangkan biaya hidup tuh bahkan lempeng aja. Iya naik tapi nggak setajam itu. Jadi akan ada saatnya di mana mereka itu nggak bakal bisa achieve buat kuliah atau sekolah. Dan itu menurut saya tantangan besar sih, karena banyak anak-anak bangsa tuh yang mesti dididik dari awal, ya kan? Ya nggak sih? Iya dong. Iya, jangan sampai mereka kabur ke luar negeri karena nggak bisa dapat affordable education di sini gitu. Jadi kalau misalnya dari core pendidikannya udah nggak bisa dibenahin ya, wah susah sih 2045 kalau misalnya berharap emas gitu.
Iya lagi, itu buat itu dari kuliah, tapi kan even SD SMP juga sekarang kayak gitu sih, kayak makin Iya. makin naik Pak harga Iya. SD. Wow. SD swasta ada yang apa? Ada yang sampai waiting list. What the hell man? Itu gila sih. Gue pernah diceritain teman kantor lama, anaknya mau masuk TK. Hmm. 26 juta. Wah gila. TK apa itu? Apakah TK-nya Elon Musk? Iya tapi itu apa namanya, Oxford ya? Anjir, itu uang pangkal dong. Apa? Uang pangkal itu. Nama pangkal. Wah kacau tuh. Oke. Nomor 1. What the hell man? Tapi kalau kamu melihat dari mahasiswanya tuh optimis gak sih mereka calon-calon Indonesia Emas? Kalau secara skill saya optimis. Karena saya yakin banyak dari mereka yang punya ambisi, punya skill. Obvious banget, skill mereka luar biasa banget. Cuman yang saya agak khawatirin adalah penyerapan tenaga kerjanya sih. Gue gak tahu apakah di industri kita tuh bisa nyerap segitu banyak anak-anak berbakat. Ini baru satu kampus ya, satu angkatan. Kampus gue sekarang lagi ada 4 angkatan aktif yang animasi. Bayangkan dari kampus lain yang negeri swasta. Itu betul lagi, itu bener lagi nyerapnya susah banget tau. Iya. Ada berapa sih paling studio animasi yang bisa dibilang lumayan gede di Indonesia buat nyerap orang talent itu? Iya, dan itu sebenarnya animasi kan streamnya banyak ya, nggak cuma studio doang. Korporat bisa, terus mau freelance juga bisa. Cuman again dalam kondisi ekonomi yang tidak baik-baik saja, dan apakah anak-anak ini yang skillful ini bisa bersaing buat dapetin apa yang mereka mau di studio X misalnya? Itu kan case yang beda ya. Betul. Bahkan studio gede pun juga punya batas untuk nge-hire per tahunnya berapa, ya nggak sih? Damn, Ya kan? betul. Sedangkan satu angkatan ini bisa ada banyak anak yang berbakat menurut gue. Gue kayak, kalian tuh please survive ya di industri. Saya doakan kalian. Meskipun saya dosen, tapi jujur ketika ngeliat anak-anak jago dan sukses, saya bener-bener happy loh, se-happy itu. Beneran. Lo kalau misalnya bener jadi dosen deh, ngajar tuh menyenangkan. Kan dosen kan 3 tugasnya, tridharma, ngajar, neliti, dan pengabdian pada masyarakat. Ngajar tuh menyenangkan banget. Menakutkan tapi menyenangkan menurut gue. Dan saya tuh optimis banget buat mereka. Yuk dong, semangat adik-adikku, anak-anak. Itu gue juga sangat, lu ngomong kayak gitu gue jadi ini lagi ikutan worry gitu. Karena banyak banget skenario anak animasi, anak di KVA pun tuh kerjanya tuh gak sesuai bidang. Angkatan kita deh, ada banyak yang tiba-tiba kerja di bank gitu gak sih? Padahal lu anak animasi, padahal lu kayak dibilang gak jago, enggak, lu jago, tapi ada yang jadi kerja di bank, atau yang akhirnya terperangkap jadi graphic design doang gitu kan. Animasi cukup challenging sih kalau lu pengen pursue karir jadi animator gitu. Tapi sebenarnya mereka jadi karir apapun sebenarnya nggak masalah. Ini disclaimer ya, mereka mau jadi agen asuransi pun, buka usaha pun sebenarnya nggak masalah. Cuman ketika kita ngeliat teman kita ya, apalagi yang skillful animasi, terus tiba-tiba berubah karir itu bittersweet sih rasanya. Satu sisi kita senang lihat dia sukses, tapi satu sisi kayak skill lu gitu ya. Ayo, I wanna see your drawing again. Kayak, ya udah nggak apa-apa, at least dia happy dan survive, itu yang penting sih. Dan survive. Happy dan survive. Oke. Gitu Pak. Jadi dosen pernah burn out nggak sih? Selama ini yang sering diromantisasikan burn out kerjaan di agensi, kerja jadi budak korporat dalam tanda kutip. Tapi gue jarang baca dosen burn out. Kalian burn out gak sih? Iya. Nggak gue mesti clear up dulu ya, nggak se burn out itu. Tapi gue akuin banyak kerjaan lumayan banyak sih. Jadi kan again tadi tridharma, ngajar, neliti, sama pengabdian kepada masyarakat. Nah ini 3 ini harus dilaporkan tiap semester. What? Jadi kamu dosen tuh harus ngelaporin saya udah ngajar kelas ini, SKS sekian, terus bukti ngajarnya kayak absensi gitu-gitu di-upload semua. Terus bukti pernah neliti apa? At least mesti ada 1 penelitian kayak bikin skripsi gitu. At least setahun atau 1 semester gue lupa. Pokoknya lo mesti bikin 1 penelitian tiap tahun atau tiap semester, harus ada, harus rilis. Terus pengabdian harus misalnya ngajar di SMA mana gitu, secara cuma-cuma, atau bikin penyuluhan apa, bebas lah gitu ya. Itu harus ada di tiap semester. Itu baru yang wajib. Kalau misalnya lo jadi koordinator TA, ya lo ngurusin jadwal anak-anak, ngurusin ini anak kapan sidang, kapan pitching, kapan harus bimbingan sama siapa, nge-assign dosen-dosennya kan kita. Terus kalau misalnya tiba-tiba suruh jadi panitia wisuda, nah kalau tiba-tiba disuruh jadi ada proyek dari Kemendikbud nih, bikin video buat pendidikan dosen atau guru, kita juga ikut andil buat
PIC-in itu gitu. Jadi side jobnya lumayan banyak sih. Maaf banget, selama ini aku kira dosen tuh kerja santai. Oh enggak. Ternyata banyak banget. Banyak Pak. Otak anak agensiku tidak bisa comprehend gitu. Iya, saya juga. Banyak banget. Saya juga kaget kok pas pertama kali jadi dosen tuh kayak capek. Tapi menyenangkan, ngajarnya menyenangkan, gue akuin. Seru banget. Banyak banget kerjaan kamu. Respect deh buat dosen-dosen. Respect. Paredo, Dominika, Christine. Tapi kalau misalnya free time-nya dikit banget ya, weekend doang ya. Apa kadang-kadang weekend juga masih kayak ngegrading apa paper atau tugas gitu gak? Iya. Tapi ada banyak cara untuk mengakali itu. Apa tuh? Kayak misalnya gue jadi koordinator. Deketan lagi dong, maaf. Oh ya maaf. Misalnya gue jadi koordinator mata kuliah. Mata kuliah A itu sebagai dosen koordinator gue bebas dong nentuin tugasnya apa. Deadline-nya kapan, UTS-nya ngapain aja, UAS-nya ngapain aja. At some point gue gak bakal ngasih tugas mingguan berlebihan, atau gue kasih tugas mingguan tapi nanti bakal ada pengumpulan tugas portofolio. Wah. Nah jadi gue nilai satu tugas itu aja, jadi gue gak perlu ngerekap mereka tiap minggu, gue cek satu per anak gitu. Gue cukup lihat video akhirnya aja, video finalnya, gue nilai dari situ kayak oke. Banyak juga akal-akalannya. Tapi legal ya, itu tidak legal. Kalau misalnya lagi burnout banget, nge-recharge-nya gimana? Main sama anak. Sebenarnya gue doyan nonton film, kan dosen film ya. Oke, sebentar, ada kenal pot horek. Ya, ASMR Bintaro gue bilang. Nonton film, walaupun semenjak punya anak tidak usah nonton ke bioskop ya. Iya kan Pak? Iya lagi. Cuma ada Netflix, tapi itu menyenangkan buat saya. Sama anak sih. Itu ketika capek kerja terus ngeliat anak pulang ke rumah lari ke pagar gitu nyamperin itu kayak happy. Tapi di luar ajar mengajar dan animasi, kamu punya passion lain gak sih? Jual kerupuk. Saya punya lapak kerupuk di ruang dosen. UMKM ya? UMKM. Mikro, super mikro. Mana? Kok gak dibawa? Ini beneran lupa, saya beneran ada niat mau bawa tapi kelupaan kan tadi buru-buru. Mohon maaf Pak, nanti kirimkan. Enggak apa-apa. Nanti aku japri alamat kantor di sini. Oh, boleh. Aman. Passion selain ngajar apa ya? Punya graphic design, doyan juga. Karena selama 2 tahun setelah S2 terus sempat kerja di korporat jadi graphic designer tuh beneran ternyata passionnya di sana sih, seru banget. Jauh lebih menyenangkan dibandingkan dengan misalnya ngedit video. Karena text time ya, edit video ya. Iya. Kalau ini kan lebih free, bisa lebih luas cakupan karyanya. Apalagi buat film, seru banget. Oke. Tapi kalau kamu kan sebagai dosen ya, kamu akan merekomendasikan karir sebagai dosen gak sih ke orang-orang di luar sana? Iya, regardless bakal. Jawabannya langsung. Regardless itu pekerjaan yang bisa dibilang bukan pekerjaan yang mudah. Tapi mau Indonesia emas dong. Ya. Harus ada jadi dosen dong. Harus mau nggak mau. Jadi saya rekomendasikan, kalau enggak nanti cemas. Indonesia cemas. Jadi harus jadi dosen beneran ini. Meskipun pekerjaannya bukan yang gampang dan lebih banyak skill manajemennya, tapi harus sih, mau nggak mau. Jadi kamu merekomendasikan ya? Sangat. Itu ngops, berarti jadi dosen itu adalah pekerjaan yang mulia ya. Pahlawan tanpa tanda jasa. Saya benci sekali. Saya benci sekali. Pertama guru dibilang pahlawan tanpa tanda jasa. Mereka tuh harus kasih tanda jasa yang proper. Masa masih ada guru honorer yang gajinya nggak layak kan? Jahat banget gak sih? Ada yang di bawah 500.000. Gila kali, makan apa? Dan digajinya tuh 6 bulan sekali kan, kacau banget ya? Iya gila, dirapel. Pak Prap enggak ini. Tidak boleh. Masa nanti kalau kesejahteraannya tidak tercukupi kan bisa jadi buzzer takutnya mereka kan. Betul. Takutnya bakal muncul penyelewengan. Ya, ada dosen Indonesia Timur tuh yang akhirnya dia minta sembako sebagai bayaran. Iya. Ke mahasiswanya karena dia segitu kurangnya digaji gitu. Satu sih emang itu kriminal ya, karena kan malakin mahasiswa. Cuman satu sih kayak kok bisa sih ada. Biar gue bisa ngajar gue butuh karbohidrat gitu kan. Saking susahnya gitu. Tolonglah. Ini kesehatan dan pendidikan tuh
orang-orang yang bekerja di sana tuh salah satu core penting buat mencapai Indonesia yang lebih baik. Harusnya yang dapat makan siang gratis tenaga pengajarnya ya. Nggak. Saya tidak menolak ya. Tapi jangan sih. Tapi kan kamu merekomendasikan. Oh ya. Tapi mostly kalau lo jadi dosen tuh secara penghidupan tuh terjamin gak sih? Kalau di kampus saya sekarang iya. Saya sudah mention nama kampusnya jadi. Ya. Terjamin kalau dari sisi gua dan dari kampusnya saya. Sekarang tuh ya mereka cukup fair dalam memberikan imbalan atau bayaran buat dosennya sih. Ngajar dapat nanti bimbing dapat lagi gitu-gitu sih. Oh, Jadi cukup nice. Cukup oke. Terima kasih UMN. Terima kasih UMN. Boleh naik ya jangan. Aduh, oke. UMN sekarang makin nambah gedung nggak kalian? Kan dulu ada gedung ABC tuh. Terakhir pas kita keluar kan gedung D ya. Baru dibangun yang di belakang tuh kalau gua nggak salah. Masih itu sih. Oh. Jadi sebenarnya kalau dirimu ke gedung A yang rektorat kan ada maketnya tuh. Ada maket gedungnya. Yang 2 gedung itu tuh masih belum sih. Karena yang gedung sekarang aja belum fully occupied. Oh, jadi kayaknya nggak bakal nambah sampai fully occupied gitu. Rapid fire question. Jawab dengan cepat. Apalagi gini. Siap? Oke, saya siap. Tugas paper atau presentasi? Presentasi. Ngajar pagi-pagi apa sore menjelang maghrib? Sore menjelang maghrib. Why? Kenapa? Bisa langsung pulang. Mahasiswa aktif nanya atau diem-diem baik? Aktif nanya deh. Bilang kayak Kiki. Ujian open book, close book? Open book. Open book. Ini bukan dari POV dosen, tapi POV saya sebagai mahasiswa dulu. Ngapal. Sebagai open book. Saya support open book. Sebagai dosen ya? Sebagai dosen. Pilih kantin kampus atau warteg? Warteg. Warteg. Kantin kampus enak cuman nggak cocok kantong saya. Kantong mahasiswa kayak lebih cocok. Itu lebih suka melipir dosen-dosen tuh. Masih ada ini gak sih? Apa namanya? Dina Raos. Masih pak. Masih banget sekarang. Oh gede banget. Karyawannya udah berapa nggak tahu. Wah. Seriusan, rame banget tiap habis sholat Jumat tuh pasti pack penuh banget. Fun fact, Dina Raos itu warteg terkenal di kalangan mahasiswa UMN. Dari zaman kita loh. Iya itu. Wah, gila sampai udah sekarang. 10 tahun lebih pak. Iya, gokil. Lebih suka menjadi dosen killer atau dosen super chill? Super chill. Super chill, oke. Saya tidak akan bawa trauma masa kecil saya ke mahasiswa. Lebih senang dipanggil Pak atau Kak dan Mas? Aduh, saya benci dipanggil Pak karena dia dianggap tua ya. Cuman for the sake of legal, Pak aja. Kan dari kampus mintanya Pak. Oke, siap Ibu HRD. Lebih greget koreksi malamnya atau mepet-mepet deadline di pagi hari? Malam sih. Tapi sebenarnya nggak saya koreksi setelah kelas. Jadi tampilin dulu kayak anaknya segini nilainya. Oke. Nanti saya nilai di kelas. Oke. Kamu berarti dosen yang chill. Oh iya. Ya, itu ada ini ya. Ada penilaiannya. Oh iya. Dari tadi enggak sih? Juga. Mungkin pertanyaan terakhir. Yap, silakan. Harapan kamu buat sistem pendidikan di Indonesia? Mampus serius nggak lu? Harapan terakhir saat kedepannya okay. Apa yang perlu diperbaiki? Aduh, saya nggak tahu cara gimana, tapi yang penting harus bisa lebih affordable sih buat semua kalangan ya. Oke. Jangan sampai kampus dengan fasilitas mewah itu jadi untuk kalangan tertentu aja. Gitu. Wah, ya betul sih? lagi. Jangan sampai mahasiswa tuh mesti survive mati-matian cuma buat bayar UKT. Aduh, jangan deh. Sebisa mungkin ya. Dan ini kalau dari sisi kurikulum, jangan deh. Agak-agak ngeri. Pesan buat Menteri Pendidikan. Persyaratan buat jadi dosen mungkin bisa dipertimbangkan sih. Gimana Pak? Karena kan kalau jadi dosen tetap kan harus S2 ya. Sedangkan kalau banyak orang-orang industri yang skillful tuh kayaknya mereka fokusin bikin karya dan mungkin gak punya waktu buat S2. Mungkin jangan buang mereka. Kita butuh mereka gitu. Tapi banyak gak sih? Tapi emang harusnya S2 sih, cuman kayak gitu. Tapi di UMN tuh banyak dosen dari industri gak? Banyak. Praktisi gitu? Banyak. Cuman mereka kalau misalnya mau jadi, setahu saya sekarang ya, mau jadi full time harus S2 dulu. Gitu sih. Tapi ya susah.
Sudah sistematik soalnya, kayak bisa diinin juga. Oke, Ngops, itu tadi bincang-bincang tentang perkuliahan. Jadi ada ini ya, titik-titik, rintik-rintik nostalgianya gue ngomongin kampus. Terus juga cukup daging tadi. Ternyata gue baru tahu Tridharma dari Bro Arif. Baru tahu juga ternyata harus S2 kalau menjadi dosen. Jadi banyak dagingnya di podcast kita malam ini. Terus buat Ngops, kalau ingin memajukan Indonesia, pengen Indonesia emas, mungkin bisa banget mempertimbangkan karir sebagai dosen. Ya, temani saya. Karena generasi muda butuh dididik dosen-dosen yang berkualitas seperti Bro Arif ini. Apakah berkualitas? Mungkin mahasiswanya yang pernah diajar sama Arif boleh komen. Sebenarnya dosen yang baik gak sih ya? Nanti kalau ada yang komen jelek tandain ya. Patricia. Hilang lagi. Ya udah, oke, kalau gitu makasih sudah datang. Semoga karirnya sebagai dosen semakin melejit. Mungkin di kemudian hari bisa menjadi rektor. Kayaknya enggak dulu. Susah dekan. Enggak juga. Enggak mau. Pusing. Oke. Dan semoga UMKM Purupuk kamu makin maju. Nanti kasih. Siapa tahu makin maju bisa pasang iklan di sini. Iya. Kerupuk Mang Arif. Terima kasih juga Bro Don. Terima kasih. Boleh nggak bilang suruh mahasiswanya buat subscribe podcast Ngops di Kebon? Hai mahasiswa. Deketan dong. Mahasiswa UMN 2020, 21, 22, 23, 24. Kalau ada waktu silakan subscribe di podcast Ngops di Kebon. Terima kasih. Kita harus support alumni UMN. Iya betul. Jadi adik-adikku yang super. Tolong ini bantu alumni ini buat menjadi YouTuber kondang ya. Aku kan pengen hidup dari AdSense. Pengen jadi keker botak dan itu mah staf sus. Oh iya. Oke deh kalau gitu, makasih banget bincang-bincang seru banget Ngops malam kali ini. Bintaro malam ini cukup gerah tapi pembicaraan kita lebih gerah lagi, lebih panas ternyata di sini. Oke, terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa di subscribe channel podcast Ngops di Kebon, asli milik alumni UMN. Dan juga follow Instagram dan TikTok sama kok @ngopsdikebon. Akhir kata, terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir Ngobers. Bang Arif lagi, Bro Arif juga. Makasih sekali lagi nih udah menyempatkan hadir di kesibukan kamu sebagai dosen yang ternyata harus Tridharma itu. Udah sempetin datang. Makasih banget sekali lagi. Oke Ngobers, kita ada episode baru setiap minggunya, nggak pernah skip insyaallah. Jadi sampai jumpa di episode podcast selanjutnya. Bye.